الحمد لله الحمد لله ذي الجلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الحرام والحلال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، والنبي المحلى بالكمال. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد، الذي جعله سبحانه وتعالى قدوة لمن طلب الكمال، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قدوتنا على ممر العصور لنيل الفضائل والكمال، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى بامتثال ما أمرنا من الأوامر واجتناب ما نهينا عنه من الزواجر. سعدنا إن شاء الله، أفلحنا إن شاء الله، فزنا إن شاء الله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. كيف لا يكون ذلك وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah atas nikmat kesempatan, alhamdulillah atas nikmat waktu, alhamdulillah atas nikmat kesehatan, alhamdulillah thumma alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, sehingga dengan rangkaian nikmat tersebut kita semuanya mampu untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dari suara seorang muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sehingga kita semuanya bisa datang di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi: Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bithalathi baliyat. Dalam sebuah hadis yang dikutip di dalam berbagai macam kitab, di antaranya Nasaihul Ibad, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, akan datang masa yang mana di masa itu umatku telah menjauhi para ulamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan 3 musibah dan 3 bala, naudzubillah. Ulaha
Yarfa'ullahul kasba al-barakata min kasbihim. Bala yang pertama, musibah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu keberkahan dari rizki-rizki yang didapati oleh mereka. Wathaniyatu, musibah yang kedua, bala yang kedua, efek samping daripada umat yang menjauhi para ulama. Yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah tidak segan-segan akan menjadikan di kalangan mereka pemimpin yang zalim, na'udzubillah. Watsalitsatu ay yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Musibah yang terakhir, yang ketiga, bala yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia alias meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, na'udzubillah. Ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, memberikan suatu pengertian kepada kita semuanya bahwa ulama memiliki kedudukan yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlisnya adalah majlis yang dimuliakan oleh Allah. Kitabnya adalah kitab yang dimuliakan oleh Allah. Fatwanya adalah fatwa yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau ada suatu kelompok, suatu kaum berani untuk melecehkan ulama, berani untuk meninggalkan ulama, berani untuk mengkhianati daripada ulama, maka 3 musibah serta 3 bala ini akan bertubi-tubi datang kepada suatu kaum tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khutbah yang sangat singkat ini kita mengambil poin yang pertama, ulaha. Bala pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat, menghapus, menghilangkan keberkahan hartanya, keberkahan rezekinya, keberkahan dari makanannya, keberkahan dari minumannya, keberkahan dari rumahnya, keberkahan dari mobilnya, keberkahan daripada pakaiannya, keberkahan dari semua sesuatu yang dihasilkan daripada usahanya, daripada pekerjaannya, na'udzubillah. Karena tidak mengetahui daripada bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki. Apakah itu rezeki yang halal ataukah itu rezeki yang haram? Halal dan haram terkait mengenai masalah rezeki itu bidangnya para ulama yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk memahami Al-Qur'an dan akal untuk memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jikalau ada seseorang meninggalkan ulamanya, tidak mau mengetahui daripada apa yang difatwakan oleh ulamanya, justru meninggalkan ulamanya, maka dikhawatirkan orang tersebut akan bebas untuk mengantongi dan bebas untuk mengambil dari apapun bentuk usaha yang di depannya, walaupun itu berbau daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malas ibadah sebab perutnya penuh dengan barang yang haram. Malas untuk diajak zikir karena perutnya isinya barang yang haram. Malas untuk diingatkan bangun malam,
malas untuk melaksanakan daripada aktivitas keagamaan. Apa penyebabnya? Tiada lain kecuali beratnya daripada hasil rezeki yang sudah masuk di dalam perut orang tersebut, kelompok orang tersebut, disebabkan karena tidak mau ikut mengetahui daripada bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki yang halal ataupun itu rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu tabaraka wa taala menganjurkan kepada kita semuanya, sebelum kita membuka usaha, tanyakan dulu kepada para ulama kita bagaimana hukum ini usaha. Sebelum kita membuka toko, tanyakan dulu apa yang harus kita konsumsi terlebih dahulu untuk mengisi itu toko. Tanyakan kepada ulama kita. Transaksi demi transaksi, apakah ini berbau kebenaran ataukah ini berbau daripada keburukan? Apakah ini dihalalkan oleh agama ataupun diharamkan oleh agama? Itu semuanya yang mengetahui hanya para ulama-ulama kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menghormati daripada ulama-ulama kita dan kita mampu untuk mengikuti daripada majlis-majlis ta'lim yang ada di sekitar kita agar kita dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbil alamin. Ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Letak ibadah yang diterima oleh Allah bukan banyaknya ibadah. Letak ibadah yang diterima oleh Allah bukan karena waktunya lama, bukan karena berbilangnya itu ibadah, bukan karena macam-macamnya itu ibadah, bukan karena rangkaian-rangkaian daripada zikir yang telah dilantunkan, doa-doa yang selama ini dimunajatkan, bukan hanya itu letak diterimanya oleh Allah, tetapi letak diterimanya solat yang kita jalani, zikir yang kita uraikan, doa yang kita munajatkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya ada pada kekuatan di saat kita menjalankan. Dari mana itu hasil kekuatan? Jikalau itu hasil kekuatan dari perkara yang haram. Kuat ketika melakukan solat karena isi perutnya barang yang haram, percuma solat yang telah dilakukan. Kuat ketika berzikir dengan sekian zikir kekuatan dari hasil minuman yang diharapkan oleh Allah, percuma itu lantunan zikir. Kuat di saat melantunkan doa-doa baik di masjidnya Allah, di musallanya Allah, atau di malam suntuk melakukan doa, lantunan-lantunan doa, semuanya akan percuma selama isi perut sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalamnya. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, sebelum beribadah, sebelum menyembah aku, sebelum mendatangi masjid dan musalla, sebelum mendatangi solat berjamaah, sebelum ikut dalam program bersolawat kepada Rasul atau melakukan zikir atau aktivitas-aktivitas yang lainnya, perhatikan pertama kali, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadikanlah kekuatan yang telah mendorong kita untuk melakukan taat, kekuatan yang datangnya dari sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini perintah bukan hanya ditujukan kepada orang muslim mukmin, bahkan para anbiya, para mursalin juga mendapatkan perintah sama seperti kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhar rasul, wahai para utusanku, hai Adam wa Nuh wa Idris, hai Muhammad, hai Musa, wahai Isa, kulu minat thayyibat, makan dulu makanan yang telah aku halalkan, berpakaian dulu pakaian yang telah aku halalkan, minum dulu
dengan minuman yang telah aku halalkan, wa'malu sholiha, baru kemudian melakukan taat dan ibadah. Oleh sebab itu, maka kita dekati para ulama, kita cintai para ulama, kita dekati para ulama, kita hadiri majlis-majlis para ulama agar kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup salah satu wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Sahabat di antara sahabat yang pintar. Sahabat di antara sahabat yang memiliki kualitas keilmuannya. Apa yang telah diterima suatu nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita dengarkan. Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, kun wari'an. Jadilah diri kamu orang yang perhatian di bidang makanan dan minuman. Takun a'badan nas. Kamu akan menjadi orang yang paling ibadah. Kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, kun wari'an. Jadilah kamu orang yang warok, setiti, perhatian dengan rezeki yang dihasilkan, dengan makanan yang dikonsumsi, dengan minuman yang dikonsumsi, dengan pakaian yang dikonsumsi, dengan rumah yang dibuat, dengan kendaraan yang dibeli. Kun wari'an, berhati-hati, takun a'badan nas. Maka niscaya kamu akan digolongkan orang yang paling ahli ibadah. Allahu Akbar. Orang yang paling ahli ibadah bukan orang yang sekedar banyak ke dalam masjidnya, orang yang banyak tahajudnya, orang yang banyak membaca Al-Qur'annya, orang yang banyak lantunan doanya. Itu semuanya nanti yang paling penting adalah kekuatan yang dihasilkan oleh seseorang untuk melakukan ibadah. Jikalau itu dari sesuatu yang haram, bagaikan membangun istana di atas daripada tengah lautan. Istana di tengah lautan, apa yang terjadi? Hilang, musnah, tidak mungkin akan kekal, tidak mungkin akan dapatkan. Karena apa? Ombaknya lautan, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi letaknya ibadah berada di dalam perut kita, makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan itu semuanya adalah pakarnya para ulama. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ilmu dan cinta kepada para ulama, agar kita lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi daripada makanan, untuk mengkonsumsi daripada minuman, untuk berhati-hati ketika transaksi, untuk berhati-hati ketika bekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, umur yang barokah, dan mudah-mudahan kita kelak nanti saat dipanggil oleh Allah, dan semuanya pasti akan antri untuk menunggu panggilan Allah. Yang kita minta, ya Allah, berikanlah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dhikril hakim. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa tubu wa ya najatat taibin.